Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Rizky dan Deden Eko Wiono. Dalam okasi kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum ITP MATLAB tentang materi persamaan diferensial. Di sini kami telah diberi dua persamaan, yaitu DCA per DT sama dengan min 2CA plus CB, dan DCB per DT sama dengan 3 buka kurung CA min CB tutup kurung dengan initial conditionnya CA 0 sama dengan 1 dan CB 0 sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan membuat model blok pada Simulink untuk kedua persamaan yang saya sebutkan tadi dengan mengklik library browser untuk menambahkan gain untuk menambahkan konstanta pertama pada CA, kemudian block source konstan untuk membuat sumber data atau sinyal, sum, integrator, atau block source untuk membuat sumber data atau sinyal. Kemudian untuk CB, kita memakai sum, gain untuk menambahkan konstanta CB, dan integrator atau block source untuk membuat sumber data atau sinyal. Kemudian memakai MUX dan scope untuk menampilkan data atau sinyal. Oke, baik. Dari seluruh library yang ada di sini, kita akan merangkainya untuk menjadi persamaan yang telah ada di sebelah sini, yaitu mulai dari A per DT dengan DCB per DT. Kita akan merunning dulu untuk persamaan DCA per DT, di mana dalam DCA per DT sendiri, kita ada min 2CA plus CB. Nah, di sini maka kita membutuhkan gain, kemudian kita membutuhkan sum, fungsi sum, kemudian kita membutuhkan integrator juga. Selain itu, dalam fungsi DCB per DT, kita juga membutuhkan sum, kemudian ada gain sebagai konstantanya nanti, dan juga integrator untuk menunjukkan fungsi dari CB-nya itu sendiri. Oke. Untuk fungsi yang pertama, untuk CA nanti, karena dia ada berkaitan dengan CB, maka kita nanti akan menghubungkan fungsi dari integrator CB dengan fungsi yang ada di CCA melalui dari sum-nya ini nanti. Nah, cuma dalam hasil simulasi nanti, seluruh datanya itu nanti akan dijadikan satu melalui MUX untuk diolah pada scope untuk menghasilkan data dari grafiknya. Dia nanti, sum integrator nanti akan dihubungkan kepada MUX, baik itu integrator DCA, fungsi yang menunjukkan fungsi A maupun fungsi CB, yang nanti akan diolah di pada scope-nya. Oke, untuk fungsi CA sendiri, karena dia memiliki fungsi min 2 CA plus CB, maka di sini gain, pertama kita akan sambungkan gain dengan fungsi sum sendiri, di mana fungsi sum sendiri sini mengikuti dengan fungsi persamaannya. Karena di sini persamaannya CA-nya adalah positif, dan juga CB-nya juga positif, maka dalam sum ini kita membutuhkan tidak perlu mengubah list of sign-nya, yaitu tidak perlu mengubah menjadi plus minus, tapi cukup plus saja, karena CA dari CB-nya adalah positif. Nah, dari sum nanti ini juga akan disampaikan diintegrasikan ke fungsi CA, yaitu sebagai integrator atau fungsi ini fungsi persamaannya. Kemudian dari CA nanti, dari persamaan CA ini nanti, cara membacanya adalah dari gain nanti, dia akan dikalikan dengan fungsi positif CA yang akan menjadi min 2 dikali plus CA yang akan menjadikan min 2 CA, di mana nanti otomatis CA ini harus gain ini nanti harus terhubung pada integrator pertama, yaitu integrator untuk fungsi CA. Nah, jadi sehingga nanti untuk konstanta sendiri yang semula 1, dia akan berubah menjadi min 2 sesuai dengan persamaan yang ada. Nah, dari gain yang udah diubah menjadi min 2 nanti, kita sudah memiliki fungsi min 2CA di sini.
Dari min 2CA ini karena kita membutuhkan dua persamaan, yaitu fungsi CB. Nah, karena fungsi CB ditunjukkan pada integrator yang ada di bawah, maka dia akan dihubungkan dengan CB di bawah sini. Oke. Karena di sini fungsi CB adalah positif, nilai CB adalah positif, maka pada fungsi sum ini juga dia tidak akan ada perubahan angka, karena ini nilainya adalah min 2CA, yaitu min 2 dikali dengan CA, min 2 dikali plus CA yang menjadi min 2CA, ditambahkan dengan fungsi dari CB itu sendiri. Untuk berikutnya, untuk persamaan DC per DB, DCB per DT akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Aul. Ya, untuk persamaan DCB per DT sama dengan 3CA min CB, dari persamaan CA, DCA per DT didapatkan hasil yang positif, nantinya akan disambungkan ke dalam sum yang DCB, ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam game yang bernilai 3 sesuai dengan konstanta. Ya. Kemudian gen-nya itu diubah menjadi 3 sesuai dengan konstanta, kemudian disambungkan ke block source dengan initial condition-nya 0. Kemudian dari ini hasil penjumlahan DCA min CB nantinya akan dikurangi sehingga list of sign di sumnya ini akan bernilai positif dan negatif sesuai dengan persamaan yang telah diberikan. Nah, kemudian jika blok diagram ini telah selesai dirangkai, kita akan merunningnya ini di scope yang nanti akan dijelaskan oleh Deden hasilnya. Oke, baik. Karena kita sudah memiliki diagram aliran seperti ini, di mana kita sudah memiliki fungsi min 2CA plus CB, yang juga fungsi DCB per DT yaitu plus 3CA plus dikali dengan 3, dikurangi dengan min 3 dikali CB, yang sudah tersambung pada MUX dan juga tersambungkan pada scope, maka kita akan merunningnya dengan cara mengklik pada run yang ada di form berikut ini. Kita akan menunggu sampai filenya dapat, gimana setelah di running, kita akan mengklik scope untuk melihat hasil dari grafiknya itu sendiri. Kita harus cek dulu semuanya. Oke, kita akan running lagi untuk menghasilkan grafiknya di scope. Nah, yang untuk grafik nanti akan dijelaskan oleh Mbak Aul. Silakan Mbak Aul. Nah, dari diagram yang telah di running tadi dengan kedua persamaan yang telah dibuat blok diagramnya dan memakai scope untuk menampilkan data sinyal, dapat dilihat dari diagram ketika yang garis kuning ini CA diberi initial condition 1, dia akan stabil, nilai CA ini akan stabil pada waktu 8 second. Karena garisnya ini akan lurus gitu. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengubah set time-nya, karena kita set time-nya di sini mengalokasikan 10 detik, kita akan untuk menghasilkan lebih. Kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, maka kita bisa mengubah pada stop time di sini untuk mengubah menjadi 10 ataupun time yang kita ingin lihat sampai seberapa dia bisa dari grafik yang ada, dia bisa konstan sesuai dengan apa yang dijelaskan Mbak Ol tadi. Cuma kita mengubah dari stop time-nya menjadi 25,
kita running lagi, maka kita mendapatkan grafik seperti berikut ini, di mana secara kita lihat bahwa semakin lama pada time yang saya jelaskan tadi itu pada time 8 sampai dengan time seterusnya, dia sudah menjadi konstan lagi setelah adanya gangguan dengan pemasukan inisial 1 pada CA dan inisial 0 pada JP. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.